Oke, Assalamualaikum. Kedengaran ya? Selamat. Azhar, kedengaran nggak? Oke, oke buat teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Zoom untuk pertemuan ketiga ya, pengantar ilmu ekonomi. Oke, jadi untuk hari ini saya mengangkat satu topik ya, yaitu mengenai utilitas dari suatu produk, ya, kemudian dari faktor produksi apa yang harus dilakukan sebagai sebuah pilihan ekonomi ya. Nah, saya lihat di pagi ini di kuis ada beberapa nilai yang saya rasa itu signifikan turun ya dari pertemuan sebelumnya. Jadi ada salah satu teman kita yang biasa dapat 100, 100, kemudian yang ketiganya dapatnya 50 gitu ya. Jadi ini jadinya buat saya jadi bertanya-tanya. Makanya saya buat pertemuan ini ditambah dengan Zoom ya. Oke, dari pertemuan sebelumnya sebetulnya merupakan di pertemuan sekarang juga ada bagiannya ya. Kalau dari pertemuan sebelumnya kan kita membahas faktor produksi, tapi tidak spesifik kepada satu pilihan ya. Walaupun di situ ada faktor produksi tapi tidak dispesifikkan. Nah, kalau di pertemuan sekarang yang menjadi pembedanya itu kita faktor produksi itu ada penekanan biaya produksi. Nah, maksud di sini penekanan biaya produksi kita abaikan hal-hal yang detail ya, misalkan dari kita mengurangi apa namanya dari sisi sistemnya atau kan lihat dari bahan bakunya diambil pilihannya atau kita direkayasa. Nah, itu enggak sih ya. Karena kita kan baru belajar pengantar ilmu ekonomi itu kita punya fenomena, dari fenomena itu kita harus melihat bahwa apa yang bisa akan terjadi kalau di dunia atau di sistem industri itu seperti apa. Oke, dari uh, kuis itu kan sebetulnya yang saya buat itu sebetulnya suatu rangkaian dari soal-soal di mana soal-soal itu adalah hal yang umum sebetulnya. Kalau misalkan Anda baca, ya, itu tuh ada namanya perulangan. Jadi misalkan di situ menerangkan eh, salah satunya fase fase 1, fase 2, fase 3 ya. Nanti di soalnya itu saya ulang lagi gitu ya. Fase 1 tuh seperti apa, fase 2 seperti apa, dan itu tuh bawahnya itu ada sebuah jawaban. Jadi sebetulnya yang saya buat soal itu nggak sembarangan. Jadi saya buat soal itu seperti kayak kita mengulang sesuatu, kita ingin melihat bahwa Anda membaca atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya soal itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebuah pilihan bahwa Anda asalnya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Contohnya fase 2, fase 3 gitu. Asalnya tidak tahu baca, padahal di bawahnya itu kita akan kelihatan dari soalnya. Tidak ada soal yang jebakan. Saya tuh tidak pernah membuat soal yang jebakan, tetapi saya membuat soal yang sifatnya itu melihat ada sebuah perbedaan, tidak ada ambigu. Kan ada soalnya itu sifatnya ambigu ya, atau sifatnya dualisme. Itu yang benar itu yang mana sih gitu. Kalau saya nggak ada. Jadi soalnya itu emang kelihatan banget gitu ya. Nah, karena memang kita belajar di pengantar ilmu ekonomi itu akan berbicara banyak hal-hal yang mengenai teori, fenomena, kemudian isu yang saat ini dan data masa lalu, kemudian ada isu-isu yang nanti ke depannya itu seperti apa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara dengan isu-isu yang akan terjadi itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, maka dari itu saya buat Zoom. Nah, saya lihat
di di soal itu banyak yang salahnya itu di nomor 5 sampai 12 ya. Karena di sana ada gambar, katakanlah di sini fase. Saya belum share, sebentar saya share dulu. Nah, kelihatan share-nya? Oke. Kita di sini ada namanya itu siklus utilitas produk gitu ya. Kalau di kita di ini kan bahasanya ekonomi ya. Kalau bahasa teknik itu namanya kita kenal namanya siklus produk, siklus produk gitu. Kalau di sana utilitas, kalau ini siklus produk. Jadi sebetulnya semua produk yang kita produksi apapun bentuknya, katakanlah di sini ada tisu, tisu juga itu punya ada masa usianya gitu kan. Kalau dulu zamannya kita membuat tisu itu udah hanya dari bahan organik ya, misalkan dari bahan daun daun yang apa namanya daun yang kering gitu ya, terus berubah menjadi kayu gitu kan. Nah sekarang udah mulai kayak bentuk serat gitu. Nah yang ini tuh ada usianya. Kemudian kalau ada beberapa contoh seperti saya sampaikan ya, ada salah satunya itu produk Nokia. Kalau zamannya Anda mungkin zamannya SD ya, mungkin masih kenal Nokia. Saya nggak tahu kalau zamannya saya sih ada namanya kita Nokia. Itu di Nokia itu kan lagi booming-boomingnya, kemudian masa-masa si Nokia itu bertahan, laku, kemudian akhirnya tidak laku dan sekarang tidak ada bahkan. Nah itu kan semacam usianya produk gitu ya. Karena namanya produk itu ada usianya. Nah di Nokia ini bisa bertahannya saya nggak tahu berapa lama ya. Bisa nggak tahu 3 tahun, 4 tahun, mungkin lebih gitu, bisa 10 tahun gitu ya. Nah kalau seperti Android saat ini, Android terus menerus zamannya sejak berapa waktu itu mungkin kurang lebih Android itu zamannya tahun 95 ya kalau nggak salah 95 itu Android sudah mulai mulai memperkenalkan setelah O2 keluar ya. Nah sampai sekarang bisa bertahan. Kenapa bisa bertahan? Itu mungkin ada beberapa hal ya. Kita nggak sampai detailnya seperti apa karena kita sendiri tidak tahu persis ya. Di pelajaran pengantar ilmu ekonomi kita mempelajari fenomena-fenomena itu. Suatu isu-isu yang terjadi saat ini, masa lalu, kemudian apa yang akan terjadi di masa mendatang gitu. Isu-isu dasar ya. Karena nanti Anda sekarang posisinya di semester 1, jadi belum siap kalau saya sampaikan hal-hal yang detail gitu ya. Nanti mungkin di semester depan kita akan ketahuan bahwa sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Oke, terus di saat di fokus kepada pembahasan sekarang itu dikenal dengan siklus produk. Siklus produk itu kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nanti siklus ini akan ketemu Anda beberapa analoginya sama dengan hal yang lain. Maksudnya sesuatu kemiripan ya dengan yang lain. Itu kalau digambarkan itu kan kalau persis. Kalau digambarkan pakai ini mungkin. Ini ya. Kemudian ini, maaf, biar mudah saya pakai gini sih. Saya nggak bisa menggambar. Nah, katakanlah begini ya. Nah, katakanlah siklusnya seperti ini. Dari mulai turun kemudian naik. Nah, di sini untuk mudah menganalisisnya, itu kita
para ahli zaman dulu ya, dibuat fasenya. Ini fase, ini fase 2. Nah, ini fase 1, ini fase 2, ini fase 3. Jadi umurnya produk itu mulai dia naik, kemudian ini tingkat kesininya itu adalah biaya. Ini cost. Ini adalah tingkat penjualannya atau jumlah quantity. Kalau di sana quantity. Nah, semakin jumlahnya banyak, kemudian semakin kita tekan, itu kalau di kita ekonomi, itu kena namanya tuh memiliki tingkat ekonomis. Memiliki tingkat ekonomis. Nah, di tingkat ekonomis ini ada masanya. Ini berapa lamanya atau berapa jumlahnya, itu nanti ada kurun waktu tertentu. Jadi misalkan katakanlah tadi ini membuat tisu. Si tisu ini kemudian dibuat dalam jangka waktu lama tertentu, ini berapa lama sebenarnya bertahannya. Tapi ada masanya bahwa tisu ini sudah merasa bahwa konsumen tidak puas dengan ini. Tapi kalau misalkan masih tetap puas gitu ya, ada hal yang bisa dilakukan oleh produksi. Nah, itu kita belum sampai ke sana ya. Tetapi kita patokannya ini berapa lama dulu bisa bahwa konsumen itu merasa puas. Nah, nanti ada waktu tertentu bahwa produk itu sudah merasa puas dan si pihak produksi itu tidak bisa menekan lagi, mentok di sini. Nah, ini mentok ini bisa banyak terjadi ya, tapi katakanlah mentok gitu ya. Jadi kalau saya sedikit mengulas, mentok itu bisa terjadi karena kurang inovasi. Nah, tapi kalau inovasi, kalau Anda belajar sekarang, belum siap kita berbicara inovasi. Nah, dia si produksi itu tidak melakukan suatu inovasi, akhirnya dia bertahan di sini. Produk itu tidak bisa ditekan, sejumlah konsumen akan merasa happy, merasa puas, tapi lama-kelamaan karena di sini ada terjadi persaingan produk lain. Misalkan ada tisunya yang bentuknya lebih nyaman, lebih lembut, kemudian atau misalkan tisunya lebih enak, di sifatnya bisa dipakai buang, tapi harga bisa lebih murah kan. Itu, nah ini artinya ini mati juga. Nah ini sebut konstan. Ini konstan. Konstan. Jadi berapa lama waktu dari sini ke sini itu tergantung dari kemampuan produk itu dinikmati, dipuas terhadap konsumen. Gitu. Di sini dari sisi produsen, dari sisi konsumen, gitu ya. Ada masanya. Kemudian si produk itu kalau misalkan katakanlah masih produknya tidak ada inovasi, gini aja terus dari tahun ke tahun. Tapi suatu saat ini akan merasa bahwa yang lain semakin murah, kita semakin tetap gitu, tidak bisa ditekan. Pada akhirnya kuantititasnya akan semakin meningkat, tapi kita nggak bisa menekan. Bisa terjadi. Nah, pada akhirnya inilah disebut di lama-kelamaan disekonomi. Disekonomi itu sudah tidak ekonomi lagi. Walaupun di sini katakanlah produk itu masih tetap jalan, tapi ada masanya produk itu sudah tidak bisa. Karena prinsip ekonomi itu begini, kalau kita melakukan masih mendapatkan keuntungan, itu tetap kita jalan. Tapi kalau misalkan barang itu kita produksi tapi tidak ada untungan sama sekali, itu artinya rugi. Gitu kan? Katakanlah contohnya misalkan Anda di rumah misalkan bikin gorengan gitu ya, kemudian Anda jual, kemudian setelah itu Anda dari hasil penjualan 1.000 gitu, tapi Anda tidak bisa menekan bahwa bisa dapat untungnya itu 100 perak gitu. Itu kita keluarkan beli terigunya 1.000, ininya juga 1.000. Terus aja setiap hari, itu kan rugi ya. Nah, ini masanya di sini gitu. Artinya tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi hanya cuma menghabiskan waktu aja menyambung gitu. Kalau di prinsip ekonomi. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi, yang semua produk itu seperti ini. Ada yang bentuk produknya gini, yang tadi semakin cepat, jadi waktu dari ke sini semakin cepat.
ada yang gini, itu medium, dari sini ke sini, maaf, dari sini ke sini. Tapi ada yang lambat, jadi bentuknya tuh kayak begini. Ada produknya tuh, seperti Android ya, seperti ini. Nah, di sini tuh berapa kali Android melakukan inovasi? Mungkin setiap bulan inovasi, gitu ya. Itu dari pemahaman sederhana, saya rasa itu bisa menjawab pertanyaan apa yang ada di kuis sebenarnya. Gitu. Dan tidak ada pertanyaan yang menjebak. Jadi tidak ada pertanyaan yang ambigu. Itu bisa terjawab karena jelasnya. Dan ada satu lagi teman-teman, mungkin ada yang perlu diketahui bahwa hari ini salah satu perusahaan terbesar ada yang menyatakan bangkrut. Dan perusahaan sangat besar. Pernah dengar nggak? Hari ini pengumumannya. Saya belum tahu persis sih. Itu, yaitu perusahaan grup Yahoo. Pernah dengar nggak? Ya, Pak. Ah, hari ini ya? Iya kan? Nah, saya katanya pengumuman dari salah satu teman, salah satu dosen eh, profesor, dia menyatakan bahwa hari ini bangkrutnya Yahoo. Jadi teman-teman yang punya Yahoo untuk segera memigrasi ke Google karena sudah menyatakan bangkrut. Karena sudah tidak, kalau dari saya lihat pernyataannya bahwa Yahoo ini sudah tidak sudah sulit untuk melakukan sebuah inovasi yang dan tidak memiliki apa namanya eh, tidak memiliki akun-akun yang berbayar gitu, yang berbayar. Kalau kalau seperti misalkan kayak Google kan ada Google bukan Google kan kayak YouTube ada premiumnya. Yahoo itu kan ada akun-akun yang berbayar. Nah itu tuh dia penghasilan dari situ tuh kecil persentasenya. Saya lihat dari pernyataannya yang pernah dengar. Nah itu kan usia Yahoo itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Dan sekarang akhir 2020 di masa pandemi ini yang sebetulnya salah satu yang akunnya banyak internet malah sekarang kolaps ya di ini sama dan Desember sudah menyatakan sudah tidak beroperasi. Dan sekarang masih aktif sampai Desember katanya. Tapi di Desember ini teman-teman yang punya akun Yahoo mohon migrasi ke tempat yang lain gitu karena sudah menyatakan itu. Dan saya juga ada emailnya kan menggunakan Yahoo sebagian. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal soal atau jangan bukan dari soal, dari pemahaman ini ya. Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Oke, terus untuk yang pertama itu kita buka sebentar ya. Untuk faktor produksi ya. Jadi kalau faktor produksi kita fokusnya eh, kepada penekanan biaya ya. Karena antara penekanan biaya dengan produk itu bisa bertahan itu sangat relevan. Dan ini termasuk kepada pengantar ilmu ekonomi yang mikro gitu ya. Oke, lantas di teknik industri apa sih hubungannya gitu ya? Kita belajar seperti ini. Saya selalu dihubung-hubungkan kan dengan teknik industri supaya tidak melebar. Oke, ini sudah kita bahas.
Oke, nah ini Anda perhatikan yang ini ya. Ini mahasiswa mampu memilih faktor ekonomi tertentu. Maksudnya faktor produksi ya, untuk menekan biaya. Kemudian mahasiswa mampu menggambarkan kurva yang tadi kurvanya apakah landai, lancip, kemudian apakah normal gitu. Kemudian mahasiswa mampu memahami jangka waktu. Jangka waktu itu cuma 3 ya. Jangka waktu itu tidak dinotasikan dalam bentuk variabel berapa lama, terus berapa jumlahnya, berapa itu tidak. Hanya skala 1, skala 2, skala 3 itu tahu ya. Karena sebatas itu untuk pengantar ilmu ekonomi. Kemudian, nah ini sudah ya, waktu, jangka waktu, utilitas. Kemudian, nah untuk marginal, itu marginal itu begini, pada bab 2 itu kan diterangkan, pada bab 1 dan 2 ya, diterangkan bahwa marginal itu adalah sebuah nilai, di mana nilai itu bisa di kiri, bisa di kanan. Di sini ada profit, ada benefit, profit, ada cost gitu ya. Kemudian ada disbenefit, ada benefit gitu ya. Nanti ke depannya seperti itu. Nah, marginal itu bisa terjadi di titik ini maupun di titik ini gitu ya. Kalau di produksi itu biasanya di jumlah. Semakin jumlahnya ada namanya kalau di ilmunya BEP itu jumlahnya kalau terlalu sedikit nanti untung yang kita dapat sedikit, tapi semakin tinggi jumlahnya itu semakin kita untung gitu ya. Ada. Nah, itu yang disebut nilai marginalnya. Lalu bagaimana dengan nilai marginal yang di produk? Itu begini. Anda merasakan bahwa beli suatu barang, misalkan katakanlah Anda merasa membeli HP gitu ya. Nah, kembali kepada pribadi masing-masing karena yang disebut marginal itu adalah tergantung dari selera. Anda sudah biasa menggunakan kamera gitu ya. Nah, ada bagian tertentu orang lain gitu ya dengan memiliki selera yang berbeda bahwa dengan kamera itu sudah cukup puas. Mungkin nggak? Mungkin ya. Nah, sekarang marginalnya di mana? Marginalnya itu adalah kemampuan, katakanlah selera Anda cuma hanya di kamera, kamera sudah cukup gitu ya. Nah, itu sudah jadi marginal. Dibanding dengan harga yang Anda keluarkan. Jadi misalkan Anda dengan harga 1 juta beli HP, kemudian dari 1 juta HP itu Anda sudah mendapatkan kamera yang 5 megapiksel. Nah, itu sudah merasa puas. Tapi bagi orang-orang tertentu, ada yang cukup 1 juta ya, tapi kok 5 megapiksel merasa kurang. Ada juga ya. Berarti itu bukan marginal. Kalau marginal itu di mana keseluruhan apa yang kita beli dari produk itu ya. Kemudian kita dapatkan itu sudah puas gitu minimalnya. Nah, itu marginal. Nah, kalau nanti pada aplikasinya itu akan seperti apa? Dihitungnya itu nanti secara matematiknya ya. Bagaimana cara menghitung tingkat kepuasan itu belum kalau sekarang. Jadi yang disebut marginal itu. Tapi lalu bagaimana dengan ada orang-orang tertentu misalkan saya 1 juta tapi walaupun 10 megapiksel tapi merasa tidak puas, ada kan? Bisa aja karena misalkan merasa 10 dia dapat uang 1 juta itu dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Merasa bahwa wah ini mah nggak, bagi saya kurang puas, bisa ada yang seperti itu. Nah, itu kan tergantung ke selera. Itu belum jadi marginal. Jadi disebut marginalnya dia misalkan berani mengeluarkan 1 juta, kemudian dari 1 juta itu mendapatkan 10 megapiksel. Nah, itu baru marginalnya dia itu segitu. Oke. Nah, lalu nah, untuk satu siklus itu tadi udah saya terangkan ya. Nah, ini salah satu saya menganggap satu produksi sebenarnya. Saya tidak maksud untuk mempromosikan, tapi ini biar memudahkan Anda pemahaman dari sisi itu ya, dari sisi kedangkalan ilmu ini ya. Kalau misalkan Anda lebih dalam lagi itu belum. Karena kalau Anda lihat kan di sini ada beberapa kemasan ya. Di sini ada pouch, di sini ada sachet, kemudian di sini ada bag gitu ya. Nah, ini kan kalau Anda perhatikan kan ada beberapa yang masih bertahan sekarang. Dulu sempat keluar yang ini. Tapi ini sempat nggak laku karena mungkin jumlahnya kurang puas. Tapi ada yang sukanya yang ini cukup 1.000 tapi
dan sampai sekarang bertahan. Yang ini lebih sedikit, yang ini lebih lama. Itu ya. Kalau ini tidak ada persaingan di situ, hanya dari kemasan yang berbeda, dari tingkat kepuasan orang membeli itu lebih suka kemasan yang mana untuk produk ini. Nah, saya tidak tahu hasil surveinya seperti apa gitu ya. Ini hanya pengamatan singkat, pengamatan awam bahwa sekarang sachet ini sekarang yang lebih bertahan dibanding yang ini dan ini. Gitu ya. Nah, ini itunya fase-fasenya saya lihat kalau di warna hijau kan artinya memang ekonomi dan ini fasenya warna kuning sudah mulai hati-hati. Kemudian ini merah itu sudah harus berhenti. Jadi di sini itu berhenti. Kalau misalkan produksinya tidak mau melakukan inovasi, lebih baik berhenti. Kalau produksinya melakukan inovasi, tetap berjalan dan ini bisa kembali kepada hijau lagi. Bisa turun lagi gini. Bisa juga. Gitu. Tergantung dari kemampuan produksi dan kemampuan inovasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu ini secara normalnya ya tanpa ada pengubahan dari sebuah produk, tapi perubahan dari menekan biaya. Nah, ini latihan soalnya, silakan dilanjut. Nanti saya akan buka mungkin 1 jam atau 2 jam kemudian setelah Zoom ini. Jadi silakan mau ditanyakan. Barangkali kayak untuk yang sekarang hadir ada 19. Kalau misalkan tidak ada, boleh mungkin untuk sekarang saya Zoom sampai saat ini selesai. Nanti kita silakan Anda lanjut kuisnya. Saya akan buka 2 jam karena ini waktu menunjukkan jam 11.40. Jadi untuk pertemuan ketiga cukup sekian. Nanti untuk pertanyaan bisa dilanjut di Google Classroom atau nanti di WA ya, di grup maupun di Japri ya. Oke, baik. Itu saja mungkin yang mau saya sampaikan. Semoga lebih mengerti dan bisa mengerjakan kuis ini lebih baik ya. Oke, baik. Itu saja mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau tanyakan. Kuis Pak, bisa mulu, yang Pak. tentang skala, Pak. Ya, Dewi ya ini ya. Kalau untuk Yuli. Oh Yuli, oke. Ya. Yuli skala ini Yul. Yang ini ya Yul ya. Nah, tadi saya udah menerangkan ya Yul, kalau fase 1, fase 2, fase 3, selama produk itu tetap tidak ada perubahan tanpa inovasi akan seperti ini, gitu ya. Nah, ini bisa landai ataupun bisa lebih cepat kayak seperti ini. Itu bisa karena ada beberapa faktor utama atau dari sisi internal maupun dari eksternal gitu ya. Nah, kalau faktor yang ini cepat gini, itu karena kemampuan dari produk itu tidak bisa bertahan karena bisa saja tidak ada inovasi ya. Kemudian tidak bisa menekan dari menekan dari produksi itu diturunkan ataupun tingkat kepuasan dari konsumen itu cepat tidak merasa puas. Jadi baru aja launching tapi merasa ini gitu kan. Merasa kok ini tidak bagus gitu kan, kok rasanya nggak enak gitu kan. Kan suka ada yang kalau misalkan ada launching pembukaan suatu produk misalkan tukang bakso gitu ya. Terus Anda mau coba, wah ini lagi rame nih launching. Kita datang, pas makan, kok gini ya rasanya. Nah itu, udah boleh langsung drop. Itu kan kayak gini. Langsung drop. Itu baru sisi Anda. Mungkin aja dari sisi yang lain bisa saja. Tapi kalau biasanya secara umum, kalau misalkan ada konsumen sudah merasa tidak puas, lama-kelamaan itu. Lama-kelamaan pun yang lain juga sama akan tidak merasa puas. Misalkan contoh ya, itu tadi tukang bakso, baru launching udah gitu. Kemudian ada yang sedikit agak konstan, misalkan katakanlah tukang baksonya launching, kemudian mulai ya lumayan lah acceptable gitu ya rasanya gitu kan. Tapi di masa dengan waktu berjalan, jadi
ada beberapa persaingan di dalamnya. Misalkan ada bakso yang sebelah mah kok lebih apa namanya lebih gurih atau bukan gurih lah, lebih enak terus tidak terlalu banyak lemak. Orang-orang kan merasa kok kurang puas. Nah, ini mulai agak lama gitu. Nah, di sini kan ada terjadi sesuatu ya. Itu jadi tetap nanti suatu waktu bakso itu sudah tidak ini. Jadi pengunjungnya sudah mulai berkurang. Tapi ada yang misalkan eh, ada yang selalu aja bakso semakin ramai, banyak banget bisa tanpa alasan ya, bisa misalkan bukan tanpa alasan ya, bisa dengan alasan apapun gitu. Bisa promosi atau segala macam ya, tapi landai ada yang lama gitu. Tapi suatu saat pun tidak akan bertahan lama. Tuh gitu. Jadi inilah siklus produk gitu atau siklus jasa. Kalau jasa itu kayak hotel. Hotel itu kan misalkan ada yang ini di hotelnya tuh kok di sini mah adem gitu ya. Kok di sini mah hotel menggunakan AC, tapi lama kelamaan masih kalah oleh hotel yang ada kolam renangnya. Ada. Terus ataupun jasa laundry. Oh yang sini mah laundrynya bagus, cepat, tapi kok di sebelah mah ada lebih harum dan lebih murah gitu kan bisa. Ya, jadi banyak inilah. Tapi kalau kita belajar hanya dari sisi siklus gitu ya. Siklus ini. Kita alasan yang terjadi itu bisa terjadi itu belum ya, belum kita mempelajari. Jadi untuk sekarang Anda pahami untuk siklus ini minimal setiap hasilnya apa yang ini. Dan di soal pun saya berikan alasan-alasan yang memang umum gitu ya, alasan-alasan dasar gitu. Jadi saya rasa bisa dijawab dengan penjelasan ini. Oke, selain yang lain gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ini waktu masih menunjukkan jam 7. Nah, untuk nilai saya lihat ada beberapa yang kosong ya. Mungkin saya coba akan adakan tes verbal ya. Kalau yang bagi yang kosong. Seperti di sini ada salah satu teman kita yang baru gabung. Ya, kemudian itu nanti kita tes verbal nanti di akhir sebelum UTS. Jadi nilai yang di Google Classroom itu semua lengkap. Kan kita sudah ada nilai pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu ya. Pertemuan ketiga kan ada yang bolong. Bolong itu kan bisa macam-macam ya. Nah, itu nanti dibantu ada tes verbal ya. Jadi tes wawancara. Jadi untuk saya buat seperti itu untuk untuk belajar untuk bisa menyampaikan. Terus nanti ke depannya itu bisa mengungkap sebuah gagasan gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Itu baru rencana ya, mungkin nanti saya lihat situasinya. Kalau misalkan ada waktu, kalau misalkan baru sedikit bisa diadakan. Kalau terlalu banyak nanti dibuat tes pengganti. Oke, ada lagi? Saya Kayak untuk bisa mulu, Pak. nggak bisa masuk ya. Nah itu kalau yang bagi yang nggak bisa masuk dari pengalaman sebelumnya itu yang pertama karena banyak yang masuk barengan gitu ya. Karena mungkin bisa katakanlah bandwidth-nya sempit gitu ya. Jadi yang masuk itu giliran. Nah, nanti yang sudah di dalam yang sudah pada masuk itu dibatasin hanya 15 orang. Jadi kalau sudah 15 orang, kalau yang ada selesai berarti ada yang masuk siapa duluan gitu. Jadi kayak bentuk ruang begitu. Tapi tidak ada yang error. Kalau tadinya kan dengan menggunakan kalau Google Classroom itu memang ada kelebihan ya menggunakan itu. Kelebihan jadi semua bisa masuk dan tanpa error. Tapi kita tidak bisa mengecek secara detailnya dan tidak bisa mengenerate. Saya menggunakan platform ini mungkin ada sedikit sedikit kesulitan gitu ya. Tapi ini akan memudahkan nanti untuk dianalisis karena di situ akan menunjukkan misalkan katakanlah yang mahasiswa A kelihatan yang salahnya di mana, kemudian berapa rate-nya, berapa skornya itu kelihatan. Nah, nanti itu akan menjadi nilai pertimbangan nanti di itu. Karena saya kan mereview kemampuan Anda. Seperti sekarang kan saya lihat dikontrol ya, kemudian di situ nilainya kok
mulai menurun, makanya diadakan Zoom gitu. Tapi kalau kelas tadi malam itu nilainya lumayan konstan di atas 40, ada yang 80 gitu kelas malam. Karena memang apa yang saya terangkan ini lebih aplikatif. Kadang kalau memang setiap ini kelas beda-beda ya kelebihannya. Kalau kelas malam itu cenderungnya kalau sifatnya aplikatif dia cepat. Tapi kalau sifat teoritis sama gitu. Tapi kalau kelas pagi itu teoritis kadang cepat gitu ya. Kalau aplikatif agak kurang gitu. Nah itu suka terjadi hampir setiap tahun terjadi seperti itu. Itu hal yang normal gitu. Jadi tapi saya buat coba dikombinasikan pemahamannya lebih dipermudah sebetulnya ini dengan bahasa yang sederhana tapi itu memiliki tingkat pengetahuan yang lumayan gitu. Jadi saya coba karena dari tahun sebelumnya saya tidak menggunakan metode ini, tidak menggunakan beberapa studi kasus yang saya angkat. Dan sekarang saya coba untuk hal yang setiap bab itu ada studi kasus yang diangkat dan itu bisa dikenal oleh teman-teman mahasiswa sekarang gitu ya. Jadi bukan hanya teori, biar kelihatan bahwa link and match-nya antara teori dengan kenyataan itu seperti apa gitu. Kalau jangan sampai teorinya tapi dengan kenyataan nggak nyambung gitu ya. Nah ini yang agak sulit bagi kami seorang pengajar itu bagaimana cara mengangkat sesuatu yang sifatnya itu memang antara teori dengan aplikatif sesuai gitu. Itu link and match-nya itu harus dapat gitu. Nah, saya buat sesederhana mungkin sebetulnya. Kalau saya lihat dari setiap bab kan ini ada sedikit untuk mengukur kemampuan Anda, kemudian dari penjelasan yang sederhana gitu. Nah, nanti saya coba nanti setiap bab itu akan berbeda ya. Jadi bukan hanya kalau di bab 1, bab 2 kan benar-benar persis gitu apa yang ditanyakan ada gitu ya. Nah, saya coba di bab ini apa yang saya tanyakan itu pada hal yang implisit apa yang saya terangkan di sini. Nah, itu pengen tahu pemahamannya gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Asar gitu ya, tunggu ya. Saya berikan kesempatan 2 jam setelah Zoom ini. Ini waktu tinggal 2 menit lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini lagi Bapak punya Dwi. Kuis yang punya. Saya belum cek. Ini saya agak internetnya, laptopnya sih agak lambat ya. Saya belum cek ya. Nanti saya akan balas di itu ya, di Google Classroom atau di WA ya. Ya Pak. Tolong diiduin Pak, kuisnya Pak. Saya belum bisa ini. Oh, kalau untuk bahasan kuis nanti belum, kan udah jawabannya udah ada. Udah ada jawabannya. Enggak, maksudnya ada konfirmasi dari dosennya biar bisa masuk ke kuisnya itu. Oh, belum ngisi-ngisi. Oh, gini, kalau biasanya ya, ini saya belum sempat saya ini kan. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, tetapi saya coba gini ya. Jadi itu nanti pada saat di akhir nanti ada evaluasi. Di akhir mau menjelang UTS nanti ada evaluasi. Jadi setiap orang itu punya nilai berapa gitu. Nanti di UTS harus berapa gitu. Ya. Nanti untuk sekarang saya belum ini, tapi nilai ada, semua ada gitu. Oke, jadi ini waktunya tinggal 1 menit. Mungkin untuk pertemuan sekarang kita lanjut di WA ya. Nanti saya akan balas-balasin. Jadi terima kasih buat yang sudah hadir untuk pertemuan ketiga. Kemudian saya tutup ya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Pak. Tetap semangat. Semangat.